Bayangkan ini, triliunan tahun di masa depan. Bintang-bintang telah padam, galaksi-galaksi menjauh hingga tak terlihat. Langit malam yang dulu dipenuhi gemerlap kosmos, kini gelap gulita. Apa yang tersisa? Bagaimana akhir dari segalanya? Alam semesta seperti yang kita ketahui, lahir dari sebuah ledakan dahsyat miliaran tahun yang lalu. Tapi akankah ia berakhir dengan ledakan juga, atau dengan whimper yang dingin dan sunyi? Bergabunglah dengan saya selagi kita menjelajahi beberapa skenario paling menarik dan mungkin menakutkan tentang alam semesta bisa berakhir. Di hamparan kosmos yang luas dan terus berkembang, skenario paling mungkin untuk akhir alam semesta adalah kematian yang lambat dan dingin yang dikenal sebagai Big Freeze atau kematian panas. Dalam skenario ini, alam semesta terus mengembang, semakin tipis dan semakin dingin seiring berjalannya waktu. Bayangkan sebuah api unggun yang berkobar terang, memancarkan panas dan cahaya. Saat kayu terbakar, api secara bertahap meredup, panasnya memudar, dan cahayanya meredup hingga hanya tersisa bara api yang dingin. Begitu pula nasib alam semesta kita dalam skenario Big Freeze. Saat alam semesta mengembang, galaksi-galaksi menjauh satu sama lain seperti titik-titik di permukaan balon yang mengembang. Jarak yang semakin besar ini berarti bahwa kepadatan materi di alam semesta berkurang, menyebabkan tarikan gravitasi melemah. Akibatnya, laju ekspansi alam semesta akan terus berlanjut, mungkin selamanya. Saat alam semesta mengembang dan mendingin, pembentukan bintang baru akan melambat dan akhirnya berhenti sama sekali. Bintang-bintang yang ada saat ini akan kehabisan bahan bakar dan mati, satu demi satu. Bintang-bintang masif akan meledak menjadi supernova yang spektakuler, sementara bintang-bintang yang lebih kecil seperti matahari kita sendiri akan membengkak menjadi raksasa merah sebelum menghembuskan lapisan luarnya, meninggalkan inti yang padat dan redup yang dikenal sebagai katai putih. Selama triliunan tahun, bahkan katai putih ini akan mendingin dan memudar, berubah menjadi katai hitam, benda langit yang dingin, gelap, dan sangat padat yang tidak lagi memancarkan cahaya atau panas yang signifikan. Katai hitam ini, bersama dengan lubang hitam yang tersisa dari bintang-bintang yang runtuh, akan menjadi penghuni terakhir alam semesta yang luas dan dingin. Dalam skenario Big Freeze, alam semesta tidak akan berakhir dengan ledakan dahsyat, tetapi dengan rengekan pelan. Semua materi akan tersebar tipis di seluruh ruang angkasa yang luas. Suhunya akan mendekati nol mutlak, titik terendah yang mungkin, dan tidak akan ada lagi energi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan apapun. Bahkan lubang hitam yang pernah menjadi objek paling kuat dan misterius di alam semesta, pada akhirnya akan menguap melalui proses yang dikenal sebagai radiasi Hawking, perlahan-lahan memancarkan energi mereka selama periode waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, dalam skenario Big Freeze, alam semesta akan mencapai keadaan kesetimbangan termodinamika, di mana tidak akan ada lagi perbedaan suhu atau energi, dan oleh karena itu tidak ada lagi potensi untuk perubahan atau kehidupan. Alam semesta akan menjadi tempat yang dingin, gelap, dan sunyi, di mana waktu itu sendiri tampaknya berhenti. Jika Big Freeze adalah kematian yang lambat dan dingin, maka Big Rip adalah akhir yang tiba-tiba dan keras untuk alam semesta, sebuah skenario yang menantang imajinasi. Bayangkan sebuah kain yang ditarik dengan kuat ke segala arah, benang-benangnya menipis dan menegang sampai akhirnya kain itu robek berkeping-keping. Itulah esensi dari Big Rip, sebuah skenario di mana alam semesta tidak hanya mengembang tetapi juga semakin cepat merobek dirinya sendiri sampai ke jalinan keberadaannya. Pendorong di balik ekspansi yang semakin cepat ini adalah kekuatan misterius yang dikenal sebagai energi gelap, sebuah kekuatan yang meresap ke seluruh ruang angkasa dan melawan tarikan gravitasi. Meskipun sifat dan asal-usul energi gelap masih diselimuti misteri, para ilmuwan percaya bahwa energi gelap bertanggung jawab atas ekspansi alam semesta yang dipercepat, yang telah kita amati selama beberapa dekade terakhir. Dalam skenario Big Rip,
energi gelap menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Pengaruhnya tumbuh secara eksponensial hingga mengalahkan semua kekuatan fundamental lainnya di alam semesta, termasuk gravitasi. Akibatnya, laju ekspansi alam semesta meningkat tanpa henti, merobek struktur ruang waktu itu sendiri. Fase awal Big Rip akan menyerupai alam semesta yang terus mengembang seperti yang kita amati saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, efek energi gelap yang semakin meningkat akan mulai terasa pada skala yang semakin besar, yang mengarah ke serangkaian peristiwa bencana kosmik. Pertama, galaksi-galaksi yang terikat bersama oleh gravitasi akan mulai terpisah satu sama lain dengan kecepatan yang semakin cepat. Kemudian, bintang-bintang di dalam galaksi-galaksi ini akan terkoyak, sistem planet akan hancur, dan planet-planet itu sendiri akan tercabik-cabik, tidak dapat menahankan energi gelap yang tak henti-hentinya. Saat Big Rip berlanjut, skala kehancuran akan menjadi semakin kecil, akhirnya mencapai tingkat atom dan subatomik. Atom-atom itu sendiri akan terpecah menjadi konstituennya, proton, neutron, dan elektron, yang semuanya akan tercerai-berai ke dalam jurang pemisah yang terus berkembang. Pada saat-saat terakhir Big Rip, ruang waktu itu sendiri akan hancur, merobek jalinan realitas dan mengarah ke singularitas, titik dengan kerapatan dan suhu tak terbatas di mana hukum fisika seperti yang kita ketahui tidak lagi berlaku. Big Rip, jika itu terjadi, akan menjadi akhir yang cepat dan dramatis untuk alam semesta. Sebuah akhir kedai dalam sekejap kosmik meninggalkan kehancuran yang luas dan sifat di belakangnya. Chapter 3. Jika alam semesta bisa dimulai dengan Big Bang, mungkinkah ia juga berakhir dengan Big Crunch? Tidak seperti skenario Big Freeze dan Big Rip, yang keduanya menggambarkan alam semesta yang berakhir dalam perluasan abadi. Big Crunch menawarkan kemungkinan akhir yang siklis, di mana alam semesta runtuh kembali dengan sendirinya, berpotensi mengarah pada kelahiran kembali kosmik. Bayangkan alam semesta sebagai bola yang dilempar ke udara. Untuk sementara waktu, bola itu naik lebih tinggi dan lebih tinggi, melambat saat gravitasi menariknya kembali. Akhirnya, momentum ke atas bola tidak lagi dapat mengatasi tarikan gravitasi, dan bola itu mulai jatuh kembali ke bumi. Dalam skenario Big Crunch, alam semesta berperilaku seperti bola itu. Ekspansi awalnya secara bertahap melambat dari waktu ke waktu, karena tarikan gravitasi gabungan dari semua materi dan energi di dalamnya. Akhirnya, tarikan gravitasi ini menjadi dominan, mengatasi kekuatan ekspansi dan menyebabkan alam semesta berkontraksi. Saat alam semesta berkontraksi, galaksi-galaksi akan mulai bergerak lebih dekat satu sama lain. Awalnya perlahan, lalu semakin cepat saat tarikan gravitasi meningkat. Tabrakan antara galaksi akan menjadi hal biasa, memicu ledakan, pembentukan bintang yang intens, dan menciptakan pemandangan kosmik yang spektakuler dan kacau. Seiring berjalannya waktu, alam semesta akan terus berkontraksi dan memanas. Radiasi latar belakang kosmik, sisa-sisa redup dari Big Bang, akan meningkat dalam intensitas, memandikan alam semesta dalam cahaya yang kuat dan energik. Bintang-bintang itu sendiri akan dipaksa untuk lebih dekat satu sama lain. Orbitnya akan terganggu oleh tarikan gravitasi yang semakin meningkat. Banyak bintang akan bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat yang mengirimkan gelombang kejut melalui kosmos. Saat alam semesta mendekati keruntuhan terakhirnya, suhu dan kepadatan akan menjadi sangat besar, sehingga atom-atom itu sendiri akan mulai hancur. Inti mereka hancur karena kekuatan yang tak terbayangkan. Alam semesta akan menjadi subkosmik yang panas dan kacau, yang terdiri dari partikel-partikel subatomik. Akhirnya, semua materi dan energi di alam semesta akan dikompresi menjadi satu titik dengan kerapatan tak terbatas. Singularitas mirip dengan yang ada di awal Big Bang. Pada titik ini, hukum fisika seperti yang kita ketahui tidak lagi berlaku, dan nasib akhir alam semesta masih belum pasti. Beberapa teori berspekulasi bahwa Big Crunch dapat mengarah pada Big Bounce, kelahiran kembali kosmik di mana alam semesta baru muncul dari abu alam semesta lama.
Dalam skenario ini, alam semesta mungkin mengalami siklus ekspansi dan kontraksi yang tak terbatas. Setiap siklus melahirkan alam semesta baru dengan sifat dan kemungkinan uniknya sendiri. Chapter 4. Dari semua skenario akhir alam semesta yang mungkin terjadi, vacuum decay mungkin yang paling meresahkan, yang melukiskan gambaran akhir yang tiba-tiba, tak terduga dan tak terhindarkan untuk segala sesuatu yang kita kenal. Bayangkan gelembung kecil kehampaan yang muncul entah dari mana, meluas dengan kecepatan cahaya, dan menelan segala sesuatu di jalurnya. Itulah esensi dari vacuum decay. Untuk memahami vacuum decay, pertama-tama kita perlu memahami bahwa ruang hampa, seperti yang dipahami dalam fisika kuantum, bukanlah ketiadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, ini adalah lautan aktivitas kuantum yang menggelegak, dipenuhi dengan partikel virtual yang terus-menerus muncul dan menghilang. Partikel-partikel virtual ini, meskipun tidak dapat diamati secara langsung, memberikan efek nyata pada alam semesta di sekitar kita, memengaruhi perilaku partikel dan gaya. Dalam model standar fisika partikel yang menggambarkan partikel fundamental dan interaksinya, ruang hampa dianggap berada dalam keadaan energi terendahnya, keadaan stabil yang tidak dapat melusut lebih jauh. Namun, beberapa teori fisika, khususnya yang mencoba menyatukan mekanika kuantum dan relativitas umum, menunjukkan bahwa ruang hampa yang kita huni mungkin tidak berada dalam keadaan energi terendahnya yang sebenarnya. Sebaliknya, itu mungkin merupakan ruang hampa palsu, keadaan metastabil yang menyerupai dataran tinggi di lanskap energi. Jika ini masalahnya, maka ada kemungkinan bahwa ruang hampa kita dapat meluruh ke keadaan energi yang lebih rendah, ruang hampa sejati, melalui proses yang dikenal sebagai peluruhan ruang hampa. Transisi ini akan dipicu oleh pembentukan gelembung ruang hampa sejati, wilayah kecil ruang yang telah berhasil menembus penghalang energi yang memisahkan ruang hampa palsu kita dari ruang hampa sejati. Begitu terbentuk, gelembung ruang hampa sejati ini akan mulai meluas dengan kecepatan cahaya, menelan segala sesuatu di jalurnya. Ini karena ruang hampa sejati akan memiliki kerapatan energi yang lebih rendah daripada ruang hampa palsu kita, menciptakan perbedaan tekanan yang akan mendorong dinding gelembung keluar. Saat gelembung ruang hampa sejati mengembang, ia akan bertemu dengan materi dan energi, mengubahnya menjadi konfigurasi baru yang sesuai dengan hukum fisika di dalam ruang hampa sejati. Transformasi ini akan sangat dahsyat dan tak terhindarkan, menghancurkan semua struktur atom dan molekul yang kita kenal. Yang lebih meresahkan lagi adalah bahwa gelembung ruang hampa sejati akan meluas dengan kecepatan cahaya, membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk dideteksi sebelum tiba. Kami tidak akan melihatnya datang, kami tidak akan merasakannya datang, dan kami tidak akan punya waktu untuk bersiap ketika ia menelan kita. Dalam sekejap, segala sesuatu yang kita kenal, planet kita, bintang-bintang kita, galaksi kita, dan seluruh alam semesta yang dapat diamati, akan diubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sifat aslinya bergantung pada hukum fisika yang mengatur ruang hampa sejati. Vacuum decay, jika itu terjadi, akan menjadi akhir yang benar-benar tak terduga dan tak terhindarkan untuk alam semesta kita. Akhir yang dapat terjadi kapan saja, tanpa peringatan, dan tanpa meninggalkan jejak keberadaan kita sebelumnya. Outro. Manakah yang akan terjadi? Sains masih memperdebatkannya, tapi satu hal pasti, kita tak akan ada untuk menyaksikannya. Peradaban manusia, bumi, bahkan matahari sudah lama musnah sebelum akhir kosmos tiba. Tapi jangan khawatir, kita masih punya miliaran tahun sebelum semuanya benar-benar berakhir. Alam semesta mungkin fana, tapi misterinya abadi. Jadi nikmati saja perjalanan sambil memandang bintang-bintang selagi mereka masih ada.